Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Sukacita besar ada menaungi kita hari ini di tempat ini, amin. Karena kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan untuk memulai ibadah kita ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Di minggu ini kami kembali datang mengucap syukur di hadapan-Mu atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami yang melimpah. Layaklah kami memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, dalam ibadah kami ini, kami rindu Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Biar kami mengalami berkat dan sukacita yang daripada Allah. Kami mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkatilah Engkau bagi setiap yang ambil pelayanan dalam ibadah ini. Memberkatilah Engkau bagi setiap umat yang beribadah hari ini. Engkau Tuhan yang terus memberkati kami. Kami siapkan hati kami mulai ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak. Tepuk tangan di hadapan Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersorak, bersoraklah bagi Tuhan. Tatkala berbunyi tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi angkat pujian ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Siapa? Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Biar sangkakala memuji, tepuk tangan puji Tuhan. Siapa namanya? Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan. Allah kita agungkan lebih tinggi lagi, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan atas setiap janji-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari bersama terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji
setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Dia penolongku yang aku sama-sama angkat kedua tangan kita, ucapkan terima kasih. Sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup. Terima kasih, terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup, buat kasih setia, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Ku berterima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan kami pegang, perintah-Mu kami lakukan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Tuhan. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur dan bersyukurlah bagi Dia buat kasih setia-Nya. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari yang selalu bersinar di hadapan kami. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih
Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Naikkan terima kasih kita. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, sebab penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, besar kasih setiamu bagi kami semua. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih kami. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kekuatan yang Engkau berikan sehingga Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kaulah Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Yesus. Dan berkati setiap kami yang mendengarnya. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, pagi ini saya akan membagikan satu tema yang berjudul Kasih Karunia dalam Penderitaan. Karena dalam bulan Maret ini tema kita masih tentang anugerah, yaitu kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saya sangat terkesan dengan surat 1 Petrus. Karena selama 8 tahun kami pernah mengalami masalah yang besar ya. Pergumulan dan tantangan yang sangat berat sekali. Dan Tuhan begitu baik ya. Sebelum kami menghadapi masalah yang begitu panjang selama 8 tahun, Saudara, Roh Kudus mengingatkan saya untuk membaca surat 1 Petrus dan dengan tekun mempelajarinya.
Saudara, surat 1 Petrus itu ditujukan untuk orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil. Ya, mereka itu disebut sebagai pendatang. Di mana ketika pada saat itu terjadi penindasan yang amat sangat hebat, yaitu di bawah pemerintahan Kaisar Nero, yaitu Kaisar Romawi, yang sangat kejam dan bengis sekali. Kaisar Nero dengan begitu tega, dia itu membunuh ibu kandungnya sendiri yang telah membantu dan menobatkan dia itu menjadi raja, yaitu dia menuduh ibunya itu merencanakan pembunuhan terhadap dirinya dan akhirnya ibunya itu dieksekusi. Kemudian raja setelah ibunya meninggal, dia ini hidup ya dengan berfoya-foya ya, menghabiskan, menguras kas negara sehingga para pejabat negara itu dipaksanya untuk memberikan persembahan dari harta mereka. Dan kemudian istrinya juga dipaksa untuk melepaskan perhiasan-perhiasan, kemudian disuruh masuk ke dalam arena untuk bertarung satu dengan yang lain sampai mereka itu meninggal. Dan kemudian kejahatan apa lagi? Dia itu ya Raja Nero itu dia itu menghapus pengurangan pajak dan subsidi yang diberikan kepada orang-orang miskin ya pada waktu itu. Kemudian dia juga ya dengan semena-mena mencuri atau mengambil ya kekayaan di kuil karena mereka pada waktu itu percaya ya kepada penyembah-penyembah berhala. Saudara, seperti itu. Dan kemudian saudara, yang paling tragis itu adalah demi ya keinginan ya pribadinya. Saudara, dia ingin membangun Roma baru sehingga dia itu melakukan satu pembakaran yang besar-besaran terhadap kota Roma. Dan tentu rakyat pada waktu itu sangat marah. Dan kemudian Kaisar Nero itu melimpahkan ya semua kesalahan ini kepada orang-orang Kristen dan menuduh merekalah yang melakukannya. Dan kemudian dia perintahkan anak buahnya itu membasmi, menindas dan membunuh orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu dengan tuduhan mereka telah melakukan kejahatan, mereka difitnah. Nah Bapak Ibu, seperti begitulah keadaan orang-orang Kristen ya yang disebut sebagai pendatang oleh Rasul Paulus pada waktu itu yang tersebar di Asia Kecil. Sehingga kehidupan mereka itu sangat berduka sekali, mereka sangat tertekan dan mereka itu sangat tertindas sekali. Maka itu surat ini untuk menguatkan iman mereka. Mari Bapak Ibu kita baca di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Saudara, saya bacakan. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudara, semua orang yang percaya kepada Yesus tahu pasti ya bahwa kalau meninggal, kalau mati itu pasti masuk surga. Yaitu tempat yang sangat indah sekali di mana jalan-jalannya dilapisi dengan emas ya. Kemudian pintu-pintunya, dindingnya Alkitab mengatakan ya terbuat dari permata-permata yang lebih indah dari bumi. Tetapi saudara, kalau ditanya, kalau tempat yang begitu indah, apakah mau ke sana? Mau mati enggak begitu? Pasti saya percaya enggak ada yang jawab mau ya. Malahan banyak orang yang takut mati. Walaupun tahu bahwa kalau sudah mati perginya ke surga, tempatnya lebih indah dari bumi. Tapi pasti jawabnya enggak mau ya kan saudara. Nah sebetulnya sama halnya ya dengan penderitaan ini. Nah tidak seorang pun yang mau menderita saudara ya. Walaupun tahu bahwa di balik penderitaan itu ada kasih karunia Tuhan. Di balik penderitaan itu ada anugerah Tuhan. Tapi kalau ditanya, mau kasih karunia Tuhan? Mau. Mau anugerah Tuhan? Mau. Mau menderita? Tidak mau. Pasti ya, itu pasti saudara. Nah saudara, penderitaan itu adalah kesengsaraan ya, masa sukar. Saudara, ini adalah satu proses dalam kehidupan yang akan dialami oleh semua orang. Dan tentu saudara ada maksud daripada Tuhan saudara. Ya, ada maksud daripada Tuhan yang mengizinkan ya adanya penderitaan, kesengsaraan dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, ada penderitaan itu akibat perbuatan dosa manusia. Akibat kesalahan sendiri. Misalnya ya, kalau korupsi saudara pasti ditangkap, dimasukkan penjara, pasti sengsara ya. Kalau merampok misalnya ya, pasti disiksa, kalau tertangkap ya, dimasukkan penjara. Nah saudara seperti itu. Tetapi ada penderitaan orang saleh, Alkitab mengatakan atas kehendak Allah. Artinya diizinkan oleh Allah yang menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Contohnya Ayub ya. Alkitab mengatakan bahwa Ayub itu dia mengalami penderitaan yang begitu hebat sekali. Dan saya percaya di dunia ini tidak ada lagi Ayub kedua. Nah kalaupun ada tidak akan kuat seperti Ayub ya. Nah dikatakan bahwa hartanya itu semua diambil. Nah dia mengalami pencobaan karena atas seizin Tuhan dicobai oleh iblis. Semua anak-anaknya itu meninggal. Istrinya juga meninggalkan dia. Bahkan dia jatuh sakit saudara. Tetapi saudara di dalam dia mengalami penderitaan. Saudara akhirnya Ayub itu berkata bahwa dahulu hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Ya, artinya mendengar Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi artinya saudara di dalam dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Membuat Ayub itu menjadi benar-benar mengenal Allah Tuhan yang dia sembah. Saudara banyak sekali orang percaya ya yang mungkin sudah rajin beribadah. Bahkan juga mungkin sudah melayani. Tahu Tuhan, tetapi belum tentu benar-benar mengenal Tuhan. Nah kalau tidak rajin membaca Alkitab, saudara. Kalau tidak bersaat teduh, intim, berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana bisa benar-benar mengalami Tuhan? Nah saudara seperti itu. Jadi banyak orang-orang percaya yang menjadi orang Kristen KTP saja. Yang menjadi orang Kristen kapal selam. Tahu kapal selam ya, timbul tenggelam ya. Hari-hari perayaan tertentu saja hadir. Tapi setelah itu sudah hilang. Nah saudara,
Ayub tidak seperti itu Tuhan. Nah melalui dan di dalam dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, saudara akhirnya dia mengatakan bahwa dia benar-benar mengenal Tuhan. Dulu dia hanya mendengar, tetapi sekarang dia katakan dia benar-benar sudah dia mengalami Tuhan. Saudara, nah akhirnya Ayub itu dipulihkan oleh Tuhan dan Tuhan Alkitab mengatakan memberi dia 2 kali lipat dari semua miliknya yang hilang dahulu. Nah kemudian contoh yang lain lagi saudara adalah Yusuf. Kita semua sudah tahu bahwa Yusuf itu dijual oleh saudaranya kepada saudagar Midian. Yang kemudian orang Midian ini menjualnya lagi ke Mesir yaitu kepada Potifar menjadi budak Potifar. Nah setelah itu dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian dia masuk penjara. Saudara, tetapi akhirnya dalam penderitaan yang begitu lama bertahun-tahun yang dia alami. Saudara akhirnya dia itu diangkat menjadi seorang penguasa di Mesir setelah Raja Firaun. Dan dalam penderitaan yang dia alami, dia melihat ada kehendak Allah. Ada kasih karunia Allah. Sehingga dari sini dia belajar bahwa semua apa yang dia alami, dia benar-benar dia belajar untuk bisa mengampuni saudara-saudara yang telah membuat dia itu sengsara. Nah akhirnya saudara ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang tentu saja begitu takut melihat dia yang akhirnya tahu bahwa dia masih hidup. Nah saudara dia cuma mengatakan kepada saudaranya itu, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara demikian melalui penderitaan-penderitaan ini, saudara kita bisa mengalami banyak kasih karunia Tuhan bermacam-macam di dalam hidup kita yang bisa mengubah hidup kita ini menjadi lebih baik. Saudara jika mengalami penderitaan karena dosa Alkitab mengatakan tadi di teks yang kita baca tidak ada pujian. Jadi kalau kita itu menderita karena salah kita, karena perbuatan jahat kita, karena dosa kita itu enggak ada pujian, tidak ada pujian. Justru malah yang ada adalah hukuman, hukuman yang harus kita terima. Tetapi kalau kita berbuat baik, seperti Ayub misalnya, seperti Yusuf misalnya, nah karena itu tetap harus mengalami penderitaan kesengsaraan. Saudara itu adalah kasih karunia pada Allah, kasih karunia pada Allah, yaitu apa? Seperti orang-orang Kristen pendatang di Asia Kecil, mereka yang mengalami penderitaan itu bukan karena kesalahan mereka. Seperti Yesus yang mengalami penderitaan yang begitu hebat, disiksa saudara, sampai mati di atas kayu salib. Saudara itu bukan karena Yesus berdosa, bukan karena kesalahan Yesus, tetapi karena Yesus menanggung dosa manusia yang ditimpakan kepadanya. Oleh karena itu saudara, dari sini kita boleh belajar kasih karunia apa dalam penderitaan yang kita alami. Saudara yang pertama itu adalah kasih karunia kesabaran. Saudara kalau kita diizinkan oleh Tuhan mengalami masalah, sengsara, ada derita sekalipun, saudara ingat bahwa kasih karunia yang pertama itu adalah kesabaran. Kita harus sabar karena saudara kita itu tidak pernah tahu kapan penderitaan kita berakhir. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Saya percaya setiap kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kalau ada masalah kita berdoa, kalau sakit kita berdoa dengan iman. Tetapi kita nggak tahu kapan masalah kita diangkat,
Kapan penderitaan kita berakhir? Jadi kasih karunia pertama yang kita harus minta adalah Tuhan berikanlah kami kesabaran. Belajar untuk bersabar itu ya bukan karena kekuatan kita, tetapi seperti Rasul Paulus mengatakan ya kepada orang-orang di Asia Kecil yang mengalami penderitaan itu supaya mereka itu belajar ya meneladani Yesus yang menghadapi masalah penderitaan yang begitu hebat. Makanya di ayat 23a di sini dikatakan ia tidak berdosa ya dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki ia tidak membalas. Dia sabar. Ya, Yesus mengampuni. Saudara, saya mau bertanya ya. Bagaimana kalau kita ya yang tidak bersalah ya atau kita kemudian jatuh dalam keadaan susah ya. Kemudian kita itu dicaci maki orang, apalagi diolok-olok ya, apalagi diludahi seperti Yesus sebelum dia disalibkan, penderitaan, siksaan yang paling hebat adalah dia dibawa ke dalam pengadilan itu. Saudara, dia ditampar, ya, dia dicaci maki, dia diludahi, dia dipakaikan jubah ungu, dihina. Saudara, kalau seandainya kita mengalami hal-hal seperti itu, katakanlah mungkin pada saat kita jatuh miskin misalnya, kita dipandang rendah, kita dihina, kita dianggap enteng, kita dikata-katain yang tidak baik misalnya. Apa respon kita, saudara? Apakah kita bisa sabar? Apakah kita bisa mengampuni seperti Yesus mengampuni orang yang mencaci maki dia, orang yang menghina dia, orang yang mengolok-olok dia? Apakah kita bisa mengampuni, saudara? Atau kita membalas caci maki dengan caci maki? Atau kita pukul, tonjok dia? Atau kita menyimpan dendam dalam hati kita? Tunggu ya, nanti ada waktunya aku balas gitu. Nantilah ya kalau saya sudah bangkit, kalau saya sudah berhasil, saya balas. Apakah kita menyimpan seperti itu? Atau kita menyimpan rasa tawar hati kepada Tuhan? Tuhan, bukankah aku setia melayani Engkau? Ya, aku tidak berbuat salah. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan seperti ini? Saudara, di awal tadi ya pembukaan saya sudah katakan bahwa kami, saya dan Pak Andreas, kami juga setia melayani Tuhan dari dulu setelah kami menikah. Tapi Tuhan juga mengizinkan kami mengalami masalah. Masalah yang sangat-sangat berat. Ya boleh dikatakan masa sukar, masa sengsara, bahkan penderitaan yang besar sekali. Bukan waktu yang pendek Bapak Ibu. 8 tahun Bapak Ibu bisa bayangkan. Apakah itu tidak cukup panjang buat kami? Nah pada saat-saat seperti ini kami juga terus berdoa bahkan puasa. Tapi masalah itu masih terus belum selesai. Bahkan berlanjut sampai 8 tahun. Saudara, apa yang kami minta dari Tuhan? Saudara, kami minta kesabaran. Tuhan, berikanlah kami kesabaran supaya Tuhan menguatkan kami untuk kami bisa menjalani masa-masa sukar. Jadi saudara, kalau kata sabar itu bukan berarti kita sabar tidak marahin orang, ya kita sabar terhadap, bukan hanya itu loh. Kata sabar sebetulnya dalam hidup kita yang paling penting adalah kalau ada kesukaran penderitaan itu, Tuhan membuat kita itu bisa sabar menghadapi penderitaan itu sampai dengan waktunya Tuhan, kapan Tuhan menyelesaikan masalah kita dengan iman kita yang tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan berkuasa dan Tuhan bisa selesaikan, mengangkat masalah, mengangkat penderitaan ini. Hati kita itu tidak berubah, tidak goyah dan kita tetap sabar, tetap tekun, tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Saudara, di masa pandemik ini banyak orang mengalami masalah berat ya. Masa-masa yang sukar.
Nah, diprediksi bahwa ekonomi itu tidak akan cepat pulih ya. Masih beberapa tahun lagi ke depan. Ya bahkan masa bersih total dari virus pandemik itu juga butuh waktu, Saudara. Dan oleh karena itu kita semua sekarang ini harus bersabar, Saudara. Bersabar dan percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap tekun ya untuk menanti, berharap pada pertolongan Tuhan dengan iman yang tidak pernah goyah. Saudara, hanya kasih karunia dari Allah lah yang membuat kita itu bisa bersabar dalam penderitaan, dalam kesengsaraan dan dalam masa sukar. Seperti yang dikatakan di Roma pasal 5 ayat 3 ya sampai 4, nah bahkan 5. Di situ dikatakan, nah sebetulnya di dalam kesengsaraan itu ya akan menimbulkan ketekunan kita ya. Nah di dalam kita bertekun, Saudara, akan menimbulkan membuat kita itu tahan uji ya. Dan di dalam kita kalau sudah tahan uji akan menimbulkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pengharapan kepada Tuhan, Saudara percayalah bahwa tidak akan mengecewakan. Saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, kita bisa dikecewakan. Bukan berarti bahwa manusia tidak menolong kita. Tuhan bisa memakai manusia menolong kita. Tapi harapan kita bukan terletak pada manusia itu, karena pertolongan Tuhan yang memakai manusia itu suka-suka Tuhan. Ya Tuhan hari ini kalau mau pakai saya menolong, ya itu haknya Tuhan, saya menolong. Tapi kalau Tuhan mau pakai Pak Baktiar yang menolong saudara, itu haknya Tuhan pakai Pak Baktiar. Jadi kalau saudara ditolong ya oleh saya, saudara jangan terus berharap pertolongan itu datangnya dari saya. Karena pertolongan itu tetap datangnya dari Tuhan yang memakai saya. Hari ini, saat ini, ketika saudara ada masalah ini, Tuhan pakai saya. Tapi untuk masalah yang lain, mungkin Tuhan pakai Pak Baktiar. Nah jadi itulah artinya bahwa meletakkan pengharapan kita itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, karena manusia mungkin yang urusan ini saya nggak bisa bantu, yang urusan lain bisa bantu. Nah itulah maksudnya bahwa pengharapan ya kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Saudara, saya punya sering jalan pagi ya di komplek perumahan saya itu. Nah saudara, satu ketika saya melihat ada seorang ibu ya tukang sapu itu, dia duduk termenung di trotoar itu sampai termenung, wajahnya muram sekali. Nah kemudian saya perhatikan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian saya merasa ini ibu pasti ada masalah. Kemudian saya duduk dekatnya dan saya bertanya, Bu ada apa ya? Apa yang bisa saya bantu? Sudah berhari-hari saya melihat ibu ini kok murung terus. Nah kemudian dia mengatakan, dia curhatlah. Ternyata dia ditinggal oleh suaminya. Suaminya itu selingkuh ya dengan wanita lain, meninggalkan dia dan anak-anaknya yang masih kecil. Dia curhat, dia cerita dan dia sambil nangis. Nah kemudian saya menghibur dia. Saya katakan, Ibu percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong ibu. Tuhan sanggup memulihkan keadaan ibu. Tuhan sanggup memberkati, ya memulihkan keluarga ibu. Dan berharaplah pada pertolongan Tuhan. Dan kemudian saya berdoa buat ibu ini, berdoa buat dia. Dia mau didoakan, saya berdoa. Nah setelah itu 2 hari kemudian saya melihat dia, nah saya berdoa lagi, cerita-cerita. Saya sengaja duduk di trotoar di samping dia, cerita-cerita dan saya berdoa lagi. Nah ada kira-kira 3-4 kali lah saya melakukan seperti itu. Sampai kemudian kira-kira ada 2 atau 3 minggu nggak ketemu ya, saya lupa ya. Nah setelah itu saya jumpa lagi sama dia di tempat yang sama. Saya kok melihat wajahnya itu udah berubah ya. Dia kok ketawa-ketawa, senang-senang sampai nyapu jalan itu, saya kaget ya. Saya pikir ini pasti rumah tangganya udah beres, suaminya pasti udah kembali. Kalau enggak kok bisa gitu senang gitu. Terus saya panggil dia, saya bilang Bu
kenapa kok seneng banget? Ayo yuk duduk, saya bilang. Ya duduk, kenapa? Kok seneng banget? Saya bilang, gimana suaminya udah kembali ya? Saya bilang udah baik kan ya? Terus dia ngomong gini, enggak, dia bilang gitu. Hah? Enggak, tapi kok begitu senang? Wes katanya, ya sudahlah kalau dia mau siapa aja silakan katanya. Ya tapi saya nggak mau pikir lagi katanya. Saya pokoknya mau berharap sama Tuhan saja. Bapak Ibu mendengar ini, saya merasa ini satu kasih karunia. Padahal dia urusannya, masalahnya belum selesai. Suaminya belum kembali, ya rumah tangganya belum kembali. Tapi dia bisa merasakan sukacita itu, saudara. Nah itu pasti bukan karena dari dia, tetapi itu adalah kasih karunia dari Tuhan bagi dia yang berharap kepada pertolongan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita diizinkan ada masalah, itu sebetulnya kita itu dilatih sama Tuhan. Seperti orang yang mengangkat dumbbell. Ya, di awalnya diangkat dulu 3 kilo mungkin. Kemudian kalau sudah kuat 5 kilo ya. Kemudian kalau sudah kuat ditambah lagi 10 kilo. Sampai nanti kalau sudah kita sanggup mengangkat dumbbell yang beratnya 10 kilo saudara. Kalau kita kembali ambil dumbbell yang 5 kilo yang awalnya kita merasa, wow berat sekali aku nggak kuat. Ini tinggal enteng loh saudara, kita tinggal angkat loh. Nah seperti itulah kalau kita itu ya menghadapi ujian-ujian dalam masalah. Seperti yang tadi dikatakan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji dan menimbulkan pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin saudara. Saudara selanjutnya ya dikatakan bahwa orang yang sabar itu orang yang sabar menanggung penderitaan itu diberkati oleh Tuhan rupanya ya. Jadi kita baca ini ada di 1 Petrus 3 ayat 9 dan 12. Di sini dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi saudara, kalau kita mengalami kesengsaraan di orang berbuat jahat kepada kita, saudara kita jangan membalas. Kita lakukan kebaikan. Karena apa? Kita akan menerima kebaikan itu dari Tuhan, bukan dari orang tersebut. Karena di sini dikatakan kita akan diberkati. Kenapa? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar ya. Dan telinga Tuhan ya mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Saudara, jadi sekali lagi orang yang sabar ya, belajar sabar ya, kita diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kasih karunia apa yang ada dalam mengalami penderitaan. Yang kedua, ketaatan. Ya. Saudara belajar untuk taat. Nah di sini di ayat 23b dikatakan ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yaitu Bapa di sorga yang menghakimi dengan adil. Nah dikatakan di Filipi 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah yaitu Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudara, ternyata taat ya, ketaatan itu adalah satu wujud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri pada kehendak Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita nggak bisa terima kalau kita diizinkan sakit misalnya. Kita nggak bisa terima kalau kita punya masalah saudara. Tetapi kita itu harus tetap belajar taat ya. Taat kepada Tuhan, taat ya kepada sesama. Jadi taat itu harus ada dua arah ya. Taat ya untuk apa? Sebagai wujud kita itu benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Bapa ya. Kita yang ada di dalam sengsara itu kita tidak congkak. Ada orang yang sudah miskin sombong lagi.
Ya banyak itu. Tinggi hati, ya, melawan dengan Tuhan, ya, melawan juga dengan sesama. Angkuh dia. Dia merasa kalau saya percaya Tuhan, udahlah tolong saya dulu, urusan saya beres dulu, penderitaan saya selesai dulu. Nah ada orang-orang seperti itu. Nah Tuhan mau supaya di dalam penderitaan kita tetap belajar taat kepada kehendak Tuhan. Karena kita percaya di dalam kesengsaraan penderitaan itu pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan yang baiknya. Nah seperti di sini dikatakan bahwa Yesus itu menderita, dia dicambuk, dia disiksa, saudara ya. Yesus disiksa begitu hebat. Saudara kalau kita hari ini semua selamat beroleh hidup yang kekal, saudara harus ingat, merenungkan. Ini sebentar lagi kita akan menyambut Jumat Agung, saudara. Kita renungkan di hari-hari yang sudah dekat dengan menyambut Jumat Agung. Bahwa Yesus, penderitaan Yesus di atas kayu salib, penyiksaan itulah yang telah menebus dosa kita, menyelamatkan hidup kita. Saudara, jadi kita harus meneladani Yesus, belajar taat. Nah, saudara, sehingga di ayat 18 pasal 2 itu Petrus berkata kepada orang-orang Kristen ya, yang disebut pendatang di Asia Kecil itu dikatakan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Artinya apa? Bahwa orang-orang ini adalah kerjanya ini ada yang sebagai buruh, ya, sebagai budak, sebagai pekerja-pekerja rendahan. Nah, Paulus mengingatkan bahwa walaupun mereka ada di masa-masa pemerintahan, ya, Nero pada waktu itu yang begitu kejam, banyak penindasan, tapi sebagai orang yang percaya beriman kepada Tuhan tetap harus memiliki ketaatan ya, kepada Tuhan, ya, kepada pimpinan, ya, kepada atasan, ya. Kalau kita ya sebagai anak kita harus taat kepada orang tua. Jadi hati yang taat itu yang Petrus ingatkan. Ya, kalau kita sebagai jemaat, kita harus taat kepada gembala kita. Kalau kita sebagai pekerja, kita harus taat kepada atasan kita, pimpinan kita, owner, perusahaan itu. Jangan melihat, ngapain aku taat kepada dia itu kejam, dia itu gak bijaksana dan sebagainya. Aku cuman mau kerja aja, tapi aku gak mau taat. Aku cuman mau jadi jemaat aja, aku gak mau taat sama gembalanya. Gak bisa seperti itu. Karena hati yang taat itulah yang dicari oleh Tuhan. Jadi saudara, di dalam penderitaan itu ya kita diingatkan supaya tetap kita memiliki ketaatan kepada Tuhan dan teladani Yesus ya. Kalau kita sudah tidak bisa taat, mana tahu ya saudara, ya kita nggak mau dengar, nggak mau taat kepada orang-orang yang memimpin kita ya, menuntun kita. Saudara, atau tidak mau taat lagi kepada perintah Tuhan. Saudara, kita harus pandang salib Yesus. Nah, itulah yang Petrus ingatkan ya, teladani Yesus Kristus. Kita pandang salib Yesus, dan ketika kita memandang salib Yesus, saudara, kita akan ingat kita ini manusia berdosa. Kita sudah diselamatkan. Penderitaan Yesuslah, kematian Yesuslah di atas kayu salib telah menyelamatkan kita, bilur-bilurnya telah menyembuhkan segala kepahitan kita, ya, menyembuhkan segala penderitaan kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan yang terakhir, saudara, poin yang ketiga, kasih karunia Tuhan di dalam penderitaan adalah supaya kita kembali kepada kebenaran. Nah, di sini dikatakan di ayat 25, dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, dalam menghadapi penderitaan, kesengsaraan, mungkin ini adalah masa di mana kita perlu mengevaluasi diri kita. Perlu mengambil waktu untuk merenungkan segala perbuatan kita. Mana tahu ya, ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga adanya penderitaan ini mungkin karena dosa kita, saudara. Nah, biarlah kasih karunia
Tuhan yang telah mengampuni kita ini ya akan membawa kita, menuntun kita kembali kepada kebenarannya. Saudara, sebagai penutup ya, saya ingin menyampaikan tentang David Livingstone, statement dia ya, statementnya. Nah saudara, kita semua sudah tahu bahwa David Livingstone ini adalah seorang misionaris ya yang berasal dari Skotlandia. Tapi dia menjadi seorang misionaris ya, menjadi seorang penginjil di Afrika. Ya, dia juga menjadi seorang dokter, ya dia juga menjadi seorang guru mengajar, bahkan dia itu membangun sekolah kecil ya di pelosok-pelosok yang ada di Afrika. Nah, saudara, tempat-tempat yang dia datangin itu adalah daerah-daerah kecil, pelosok-pelosok yang bahkan nama daerahnya itu pun tidak ada di dalam peta. Nah, dia ke sana, saudara. Tentu sebagai seorang misionaris ya itu enggak mudah buat dia. Ya sering dia mengalami terancam, jiwanya itu dibunuh ya. Dan kemudian bahkan dia pernah ya diserang sama binatang buas ya, yaitu singa ya yang menyerang dia dan menghancurkan bahunya yang sebelah kiri sampai dia hampir lumpuh, dia tidak bisa menggerakkan tangannya dan kemudian akhirnya dia sembuh ya saudara. Dan kemudian demi pelayanan ya demi pelayanan dan demi keamanan keluarganya, dia pernah meninggalkan istrinya, pernah meninggalkan anak-anaknya selama 5 tahun di Inggris. Nah semuanya itu adalah dia lakukan ya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan Injil, kabar baik Yesus bagi orang-orang yang ada di Afrika. Dan oleh pelayanan mereka banyak orang-orang yang diselamatkan. Nah, apakah dia cukup kuat untuk menanggung semua begitu banyak kesengsaraan dan penderitaan? Saudara, enggak. Ya, siapapun enggak akan kuat. Maka itu David Livingstone mengatakan, apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras ya dan penderitaan dan kesepian yang dapat saya gambarkan itu adalah karena adanya sebuah janji dari seorang pribadi yang sakral ya, yang suci. Dia pegang firman Tuhan di Matius 20 ayat 20. Dikatakan, ketahuilah ya janji Tuhan, aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, berdasarkan janji Tuhan inilah merupakan kasih karunia buat dia untuk dia bisa dikuatkan untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam segala penderitaan yang begitu hebat yang dia alami. Nah, saudara-saudara, jika ada penderitaan dan kita menghadapi masalah, sesulit apapun saudara, saudara ingat kepada salib Yesus Kristus dan ingat kepada janji Yesus. Ya. Ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena kasih karunia Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus memagari hidup kita seperti perisai. Dan itu dikatakan di Mazmur 5 ayat 13. Saudara, kiranya kita menjadi kuat. Sebab siapapun kita, saudara, kita tidak luput untuk pernah menjalani masa-masa sukar. Kapan itu datang? Gak ada yang tahu, gak ada orang yang hebat di dunia ini. Nah ketika kita mengalami masalah apapun, ya, entah pergumulan dalam keluarga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pribadi kita, sakit penyakit, mungkin anak-anak muda yang putus pacar, ya, ingat ya, salib Yesus, lihat teladani Yesus yang menderita, ya dia tetap sabar dalam penderitaan, dia tetap taat menjalani semua penderitaan demi saudara dan saya, demi untuk menyelamatkan kita semua. Jangan sampai kita melepaskan iman kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian, janjimu seperti fajar pagi hari.
saudara saya undang kita bangkit berdiri. Dan terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi mari kita angkat tangan kita. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari ketika engkau mengangkat tangan engkau kepada Tuhan, katakanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku percaya janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Aku percaya bahwa penderitaan, masalah, bahkan sakit penyakit, pergumulan apapun yang aku alami pada saat ini, aku percaya janji-Mu. Engkau menyertai aku, memberikan aku kekuatan, memberikan aku kesabaran dan ketekunan berharap kepada Engkau, dan aku percaya Engkau menolong aku. Sebab bilur-bilur Yesus telah menyembuhkanku. Bapa, terima kasih buat firman-Mu bagi setiap kami. Aku serahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Turunlah urapan, kuasa, dan pertolongan Tuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang punya masalah Tuhan Engkau bukakan jalan. Yang letih lesu Engkau hiburkan mereka. Tuhan, biarlah pertolongan, pemeliharaan, berkat itu datangnya daripada Engkau buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan bahwa hari ini secara resmi dan sudah diberkati Pak Suwanto Pangestu sudah menjadi tim pelayanan dari GBI Avia Setiabudi. Baik, sebelum kita akan berdoa syafaat, kita terlebih dahulu akan memberikan persembahan. Untuk itu Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di sini semua, kita persiapkan persembahan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa di dalam kesempatan yang indah ini, firman-Mu telah meneguhkan kami. Di dalam penderitaan ada ketekunan, ada kekuatan. Dan kami percaya kasih karunia-Mu terus berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu hari ini Pak Suwanto Tuhan, yang sudah diberkati, yang sudah didoakan, dan sudah diteguhkan menjadi tim yang Tuhan pilih untuk menjadi bekerja bersama-sama melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami memberikan persembahan kami. Biar Tuhan melalui persembahan ini, Tuhan memberkati. Karena kami tahu nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu terus menyertai kami. Dan kalau pada hari ini Tuhan, tanggal 21 Maret, Tuhan sudah memakai setiap kami untuk datang ke rumah-Mu, untuk boleh menyembah Engkau, memuji, memuliakan Engkau. Kiranya berkat dan anugerah-Mu turun atas kami semua. Kami terus berdoa Tuhan untuk pendeta, pembina kami, Pak Jaman Sinaga.
Engkau memberkati keluarganya di dalam pelayanan. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Pendeta kami, Pak Batiar Damandik bersama ibu dan keluarga. Tuhan sertai, berkati mereka pakai pelayanan secara luar biasa. Engkau pakai hamba-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan, yaitu Pendeta Cu Ayau pada hari ini akan mengabarkan firman-Mu. Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Demikian juga dengan hamba-Mu Pastor Suwani, Tuhan juga berkati, sertai, pakai lebih heran lagi. Demikian juga dengan hamba-Mu Pastor Andi, Tuhan kami serahkan di dalam tangan. Kami percaya Tuhan hamba-Mu Pastor Andi, di mana Tuhan minggu depan hamba-Mu ini akan melayani di tempat ini. Engkau persiapkan Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Andi Tuhan. Demikian juga Tuhan hamba-Mu Pastor Pasaribu Tuhan yang melayani di Stabat. Tuhan juga pakai, berkati bersama istrinya, dan juga Tuhan seluruh jemaat-jemaatnya Tuhan berkati. Demikian juga dengan Pastor Novi, Tuhan juga berkati hamba-Mu yang sedang masih ada di Bali. Tuhan sertai, berkati bersama anak-anaknya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Albia. Tuhan pakai secara luar biasa. Dan di tengah krisis ekonomi dan krisis pandemik Corona ini Tuhan, Tuhan lindungi kami, sertai kami Tuhan. Jauhkan kami terus Tuhan daripada keterpurukan. Tapi kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa. Dan Engkau sendiri yang akan memakai dan akan memulihkan kami semua. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Pulihkan kami Tuhan, melalui vaksin-vaksin yang sudah dibagikan. Secara terus-menerus, Tuhan kami akan pulih daripada virus Corona. Berkati presiden kami dan wakil presiden dan seluruh jajarannya, dari pusat sampai di daerah. Tuhan pakai mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ini. Kami undang seluruh jemaat boleh bangkit berdiri untuk terima berkat. Yang di rumah pun juga bangkit berdiri, terimalah berkat. Kiranya wajah Tuhan menyinari engkau, memberkati engkau dengan kasih karunia, dengan anugerah yang tak henti-hentinya, dan rahmat-Nya terus menyertai engkau selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, berkat Tuhan turun dan curah atasmu semuanya. Amin.